Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 1 April berjudul Selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Artinya keadaan di mana seseorang tidak dapat lagi dituntut oleh siapapun dan apapun untuk melakukan suatu hal. Baik dituntut oleh dirinya sendiri maupun oleh pihak di luar dirinya. Ini berarti seorang yang telah selesai dengan dirinya sendiri tidak lagi ada keinginan dari diri sendiri. Dan tidak ada lagi dorongan oleh faktor di luar dirinya yang menggerakkan dirinya dalam menjalani roda kehidupan. Selain kehendak Allah. Selain kehendak Allah. Saudara, inilah kemerdekaan yang sejati. Yaitu ketika seseorang tidak terbelenggu oleh apapun dan siapapun selain oleh Tuhan. Hal ini bisa dimiliki oleh seseorang, ya, bisa, namun tergantung pada orang itu. Asalkan ia tidak membiarkan dirinya terhanyut oleh keinginan diri sendiri dan pengaruh dunia sekitarnya. Itu orang bisa selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah, dalam menjalankan hidupnya digerakkan oleh kehendak Allah. Hal ini bisa terjadi kalau orang percaya tersebut telah memiliki tingkat kedewasaan di mana ia dapat hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Orang percaya yang dewasa dapat berjalan seiring dengan Roh Kudus dan hidup dalam ketertundukan kepada Roh Kudus secara mutlak dan terus-menerus. Sampai pribadi orang tersebut menjadi seirama dengan Roh Kudus. Seseorang dapat mencapai kehidupan sudah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah kalau sudah melalui perjalanan panjang dalam proses pendewasaan yang tidak mudah. Mengapa? Sebab pada umumnya manusia memiliki kecenderungan hidup hanya untuk memuaskan diri sendiri dengan keinginan dari diri sendiri yang pada dasarnya hasil dari pengaruh dunia yang fasik. Untuk dapat menghentikan gaya hidup seperti ini, cara berpikir kita harus diubah melalui kebenaran firman Tuhan dan proses pendewasaan melalui pengalaman hidup yang Allah izinkan terjadi. Tentu saja hal ini hanya terjadi dalam kehidupan orang-orang yang mengasihi Allah dengan benar, sesuai dengan standarnya. Mengasihi Allah dengan standar yang benar adalah mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Orang yang mengasihi Allah dengan benar adalah orang yang bersedia tidak mengasihi dunia dan sungguh-sungguh bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Saudaraku, seseorang tidak akan pernah memiliki kehidupan yang sudah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah kalau tidak memiliki kedewasaan rohani yang sejati. Pengalaman hidup di mana seseorang melewati berbagai peristiwa adalah sarana Allah mematangkan kebenaran firman yang dipahami seseorang. Sehingga ia dapat mengenakan kebenaran firman Allah dalam kehidupannya secara konkret. Dalam hal ini, saudara, tidak dapat dibantah bahwa waktu memegang peranan penting dalam proses pendewasaan. Seseorang tidak dapat menjadi dewasa secara mendadak atau secara instan. Tidak bisa, apalagi secara otomatis.
Menjadi tua secara usia adalah otomatis. Tetapi menjadi dewasa adalah sebuah proses melalui perjuangan, saudara. Dengan demikian, kedewasaan adalah prestasi hidup yang harus kita upayakan. Kita sungguh-sungguh upayakan. Saudaraku, ukuran kedewasaan rohani yang sejati adalah pribadi Yesus. Yesus adalah model manusia yang telah selesai dengan dirinya sendiri, dengan prinsip makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan berkeadaan telah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah, seseorang baru bisa melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau seseorang belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah, ia hanya hidup untuk memuaskan keinginannya sendiri. Dan keinginan sendiri ini berasal dari pengaruh dunia sekitarnya. Tentu orang seperti ini tidak memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Dan mereka tidak mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Saudaraku, seseorang yang sudah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah akan merasa cukup, merasa cukup terkait dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tidak ada lagi yang diingini kecuali menyukakan hati Allah. Orang yang belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah tidak mengalirkan spirit selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Akan nampak itu spirit hidupnya yang hanya mau mencari kesenangan sendiri. Jadi orang yang belum selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah tidak mengalirkan spirit atau gairah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Dalam kehidupan setiap hari, saudaraku, akan nampak apakah seseorang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri atau belum. Spirit atau gairah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah tidak akan melting, tidak akan meleleh dalam seluruh sikap, dalam seluruh sikap hidup seseorang. Kalau memang belum sampai pada tahapan ini. Sebaliknya, spirit atau gairah selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah akan melting itu meleleh dan memancar dalam seluruh perilakunya yang telah menjalani hidup selesai dengan dirinya sendiri. Spirit ini pasti dapat tertular atau terimpartasi kepada orang lain yang mendengar dan bersentuhan dengan diri orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri. Inilah yang mengubah hidup orang lain di sekitarnya. Sehingga orang lain juga bisa menjalani hidup sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Saudaraku, hidup seorang Kristen yang memiliki spirit selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah pasti dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya. Sebab hidupnya tidak akan menyakiti sesamanya. Tidak akan menyakiti sesamanya dengan cara apapun dan dalam bentuk bagaimanapun. Hidup orang percaya yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah pasti mendatangkan keteduhan bagi sesamanya. Demikianlah saudara, kebenaran hari ini kiranya memberkati kita semua. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.